Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya Bang Karya dalam segmen Ada apa ya? Di Korea sekarang ada tren baru. Orang-orang literally cari stranger di internet. Bukan buat dating, tapi cuma buat makan bareng dan patungan. Kedengarannya simple, tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan cuma soal makan. Ini soal ekonomi, kesepian, dan cara hidup generasi muda Korea yang lagi berubah pelan-pelan. Jadi gini Tems, di Korea Selatan khususnya di Seoul, bukan Seoul ya, Seoul, makin banyak anak muda yang pakai platform komunitas lokal buat cari orang asing alias strangers buat makan bareng dan split bill. Patungan. Salah satu platform yang sering dipakai adalah Tanggen Market. Ya, awalnya ini aplikasi jual beli barang second, tapi sekarang berkembang jadi semacam community hub buat warga sekitar. Contohnya ada perempuan 25 tahun, sebut aja Mrs. Park atau Nyonya Park ya. Dia tinggal di daerah Guro, Seoul. Dia pengen makan malatang, hotpot pedas ala China yang udah lama populer banget di Korea. Tapi masalahnya, porsi makanan kayak gini biasanya gede. Kalau makan sendiri jadi mahal. Akhirnya diposting, cari teman makan. Yang respon, 2 orang. Mereka bertiga ketemu, makan bareng, dan bayar masing-masing sekitar 13.000 won. Sekitar 150.000 rupiah. Kalau dia makan sendiri, bisa jauh lebih mahal karena harus order side dish juga. Awalnya ini bukan sesuatu yang langsung viral besar. Fase awalnya, orang-orang mulai dari kebutuhan praktis. Makanan Korea itu sering didesain untuk sharing, kayak tteokbokki, barbecue, atau hotpot. Masuk ke komunitas online, platform seperti Tanggen Market mulai dipakai bukan cuma jual barang, tapi cari teman makan. Mulai terstruktur, postingan jadi lebih spesifik. Cari 3-4 orang, prefer yang suka rasa mat atau rasa pedas. Kita order delivery, nanti dibagi. Dan scaling up lagi, bahkan ada grup di daerah Songpa, Seoul, yang ada Jamsil, Lotte Tower, khusus buat makan tteokbokki yang anggotanya sudah lebih dari 250 orang. Jadi ini bukan cerita dari 1 atau 2 orang aja ya. Ini sudah jadi pola atau kebiasaan di masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ini bisa viral? Karena biaya hidup naik. Data terbaru menunjukkan inflasi di Korea naik sekitar 2,2% dibanding tahun sebelumnya. Kedengarannya kecil, tapi efeknya kerasa banget di makanan sehari-hari. Contohnya, kimbap yang dulu dianggap murah naik jadi sekitar 3.800 won. Bibimbap sekitar 11.600 won. Samgyeopsal barbecue pork tembus 21.000 won per porsi. Dan ini per porsi ya, not luxury dining. Jadi buat anak muda especially yang hidup sendiri, makan di luar jadi makin berat. Tapi kalau kita berhenti di karena mahal, itu terlalu dangkal ya. Ada faktor lain yang lebih menarik. Di Korea jumlah single person household irin gagu itu tinggi banget. Banyak orang hidup sendiri tanpa keluarga, tanpa roommate. Masalahnya seperti yang gue bilang tadi, porsi makanan terlalu besar jadi nggak praktis buat 1 orang. Lalu makan sendirian secara sosial masih agak awkward di beberapa situasi. Akhirnya solusi yang muncul adalah gabung sama orang asing alias strangers. Ini penting banget buat kita-kita yang ada di Indonesia. Di Korea budaya makan itu historically komunal yang artinya berbarengan ya. Makan bareng bukan cuma soal kenyang tapi bonding. Makanya banyak restoran gak ramah solo diner. Barbecue misalnya sering minimal order 2 porsi. Jadi ketika generasi sekarang hidup sendiri, sistemnya nggak ikut berubah secepat itu. Dan disitulah meet up makan bareng stranger jadi solusi hybrid. Tetap bisa ikut budaya sharing, tapi tanpa harus punya circle dekat. Kalau kita bandingin sama Indonesia, di sini, di Indonesia, porsi makanan lebih fleksibel. Warteg, nasi padang bisa makan sendiri tanpa awkward. Di Korea, lebih banyak makanan yang design for group. Jadi masalahnya beda dari awal. Dan tren ini juga nggak berdiri sendiri. Ada pola lain juga yang muncul, meal prep ya, bawa bekal dari rumah, konten hemat di YouTube dan Instagram, patungan beli barang bulk kayak dari Costco style store atau mungkin kalau di Indonesia Makro gitu dulu ya. Bahkan ada pekerja kantoran yang bilang dia bisa hemat sampai 80 sampai 100 ribu won per bulan cuma dari bawa bekal beberapa kali seminggu. Tapi gue kepikiran Tems, kalau lu harus cari orang yang nggak dikenal cuma buat makan, itu purely efisiensi atau ada sesuatu yang missing? Apakah ini solusi kreatif atau tanda kalau kebiasaan sosial sedang shifting? Dan juga ada layer trust, ketemu stranger dari internet, makan bareng, bahkan delivery ke satu tempat lalu dibagi-bagi. Ini butuh level kepercayaan yang tinggi banget. Dengan level ketakutan orang Korea ya terhadap orang-orang yang gak dikenal, kan bisa aja takut dengan orang yang gak dikenal tahu alamat aku. Nanti pasti bagi-baginya kan gak di tengah taman gitu ya. Kemungkinan besar bakal di deket-deket rumah kan ya. Nah itu bisa sedikit menyeramkan untuk mungkin beberapa orang yang bisa memanfaatkan kesempatan ini. Anyways, itu buat cerita nanti kalau misal ada berita
berita yang terkait ini ya. Tapi amit-amit lah. Jangan sampai ada kejadian. Kalau gue lihat perbedaan Korea sama Indonesia itu cukup jelas. Di Korea hidup itu lebih kaku, banyak hal udah kayak ada polanya, termasuk soal makan, ya udah terstruktur lah. Sementara di Indonesia kita lebih santai, bisa makan sendiri tanpa aneh atau awkward, ya gampang ajak temen dadakan, dan pilihan makanan juga banyak yang emang buat satu orang. Jadi waktu harga makanan naik di Korea, orang-orang harus cari cara baru buat ngakalinnya. Salah satunya ya ini, makan bareng orang asing biar lebih hemat. Kalau gue sih personally, gue bakal seneng banget ya dengan fungsi aplikasi seperti ini. Misal gue masih single, masih jomblo ya. Gue kan orangnya ekstrovert ya. Jadi kayaknya gue bisa manfaatin banget aplikasi ini untuk ketemu dengan orang-orang baru. Mau itu laki, mau itu perempuan. Karena gue enjoy banget nge-hangout dan juga ketemu orang yang baru. Nah, pastinya untuk orang-orang seperti gue, dapat banyak benefit dari sini. Dan bisa juga ada orang-orang yang memanfaatkan fungsi ini untuk cari lawan jenis. Bisa banget kan? Sekarang gue pengen tanya lo pada, kalau lo ada di posisi mereka, tinggal sendiri di kota besar, harga makanan naik, lo bakal tetap makan sendiri walaupun mahal, atau lo bakal open buat makan bareng sama stranger demi menghemat? Dan menurut lo, ini tren yang bakal masuk ke Indonesia juga atau tidak? Gue pengen banget denger perspektif lo pada, karena kadang-kadang hal kecil kayak cara kita makan bisa ngasih gambaran besar tentang kemana arah sebuah masyarakat bergerak. Don't forget to like dan subscribe dan komen untuk ngikutin berita-berita atau cerita-cerita seperti ini lebih lanjut lagi tentang Korea. Annyeong, apa kata dunia?